Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Rahmanti Rizky dari Prodi Ekonomi Pembangunan NIM 80 kelas B. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari atau kesimpulan dari artikel saya tugas UTS yang berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis dengan dosen pengampu Bapak Sutekno. Dalam sejarah ekonomi, kapitalis menyebabkan krisis pada negara yang menganut paham tersebut, seperti negara Amerika. Krisis finansial yang terjadi di Amerika tidak terlepas dari kapitalisme yang sudah mengakar pada sistem ekonomi yang menganut sebagian besar di negara dunia. Kroni kapitalis yang disebut Oxfam Briefing Paper menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi yang terjadi, di mana pelaku ekonomi memiliki hubungan dengan pimpinan politik yang ada di kalangan pemerintahan. Landasan ekonomi politik yang dimukakan oleh Adam Smith maupun David Ricards sudah dirumuskan jauh pada beberapa abad ke belakang oleh Ibnu Khaldun. Setelah runtuhnya peradaban Islam adalah kapitalis, sehingga semua bidang dipengaruhi oleh sifat kapitalis. Namun pada suatu titik tertentu, kapitalis mulai runtuh dan menjadi penyakit perekonomian dunia, sehingga Islam menetapkan pasar yang sangat penting dalam perekonomian pada praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, menunjukkan adanya peranan pasar yang besar sehingga sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Melalui buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun memberikan landasan tentang persoalan harga. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah harga emas, perak yang merupakan standar dari moneter. Harga semua barang tergantung pada pasar. Bila penawaran barang sedikit atau langka dan banyak permintaan, maka harga didapat akan tinggi. Berbeda jika barang memiliki penawaran yang melimpah, maka harganya rendah. Di dalam Al-Quran dan hadis bahwa emas dan perak telah disebutkan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Hal ini dilihat dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada artikel ini menggunakan teori ekonomi Islam dan ekonomi klasik. Ekonomi Islam menurut Abdul Manan adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Ibnu Khaldun juga membicarakan aspek-aspek ekonomi yang diantaranya teori produksi, teori nilai, uang dan harga, teori distribusi, teori siklus, dan membahas ekonomi klasik yang menurut Adam Smith adalah kebebasan harus diberikan pada pelaku-pelaku ekonomi untuk mengejar kepentingan pribadi dan yang terbaik bagi dirinya kebebasan diberikan kepada konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya, baik berupa barang maupun jasa, sesuai dengan selera dan kemampuan. Dari intinya dengan judul ini adalah mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan perspektif filosofi sistem ekonomi kapitalis, yaitu kelahiran ekonomi sebagai ilmu terbitnya dari buku Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dalam bukunya, Adam Smith menekan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya dan peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Peran mekanisme pasar dalam pembentukan harga dikarenakan faktor hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, peran hukum permintaan yaitu terdiri dari tingkat pendapat konsumen, selera konsumen, fluktuasi ekonomi, harga barang yang diminta, harga barang subsidi, dan faktor lain harapan hubungan sosial dan politik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hukum penawaran terdiri dari harga barang yang ditawarkan, biaya produksi dan ongkos, tujuan produksi, harga barang, subsidi, dan lain-lain, teknologi yang digunakan. Dalam keseimbangan pasar, itu sendiri dikarenakan bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang di pasar dan membentuk harga. Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme pasar dan terbentuknya harga dipengaruhi oleh kekuatan tarik-menarik antar hukum permintaan dan penawaran di pasar, sehingga terjadi keseimbangan hukum permintaan dan penawaran. Dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perbedaan tingkat kebutuhan manusia
yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder, perbedaan jumlah penduduk, perbedaan kondisi pasar, dan ketiga faktor tersebut adalah faktor penting dalam menjelaskan mekanisme pasar dan menentukan terbentuknya harga. Dalam memproduksi barang di pasar, Ibnu Khaldun menjelaskan faktor yang mempengaruhi produksi pasar diantaranya adalah sumber daya alam, pekerjaan, dan modal. Ibnu Khaldun juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu gaji, tenaga kerja, laba, dan pajak. Menurut Islam, intervensi negara dalam regulasi harga, negara hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi maupun untuk mengatur beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dijalankan oleh individu-individu. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa di like dan di subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.